Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Nyinyiran Abah Anies yang mengatakan kepala negara selalu absen di PBB mendapat respon dari istana. Bung Hasan Nazbi dengan elegan menjawab nyinyiran Abah Anies tersebut. Ya, tentunya jawaban dari istana yang disampaikan oleh Bung Hasan Nazbi ini betul-betul bikin Abah Anies ini malu. Nah, seperti apa video selengkapnya? Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Itu sebabnya kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul, selalu Menteri Luar Negeri. Ini Bapak sekalian, kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran kampungnya nomor 4 terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus. Bikin rame juga tidak, taat di kampung. Cuman begitu rapat warga kita nggak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor 4 terbesar di kampung itu. Sudah saatnya kita tidak lagi pasif. Sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif. Nah ya, langsung aja kita saksikan video berikutnya. Respon dari istana yang disampaikan oleh Bung Hasan Nazbi. Nampaknya Abah Anies ini minim informasi. Nah, kalau kita bisa gambarkan kepada teman-teman semua, dalam hampir 9 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, beliau mungkin sudah menghadiri hampir seluruh forum multilateral terpenting di dunia. Beliau sudah menghadiri KTT G20. Beliau sudah menghadiri APEC. Sudah berpartisipasi aktif dalam D8 di Kairo. Sudah hadir dalam KTT BRICS. Sudah hadir dalam KTT ASEAN. Sudah hadir di dalam forum multilateral dengan EU, sudah hadir dalam forum ekonomi di Saint Petersburg. Jadi hampir seluruh forum-forum terpenting di dunia sudah dihadiri oleh Presiden, dan pemerintah kita berperan aktif dan sangat mendapatkan respect yang tinggi dari dunia internasional. Jadi tinggal satu lagi. Ya, kalau dari forum-forum penting ini tinggal satu lagi nih. Tinggal satu lagi nanti bulan September sidang umum PBB. Ya, di bulan September nanti, dan insya Allah Presiden juga akan hadir di sana. Jadi kalau diibaratkan kita tinggal di sebuah kampung besar yang kita merupakan rumah keempat terbesar di kampung itu, kita sudah hadir dan berpartisipasi aktif di semua level pertemuan di kampung itu. Tuh, dengerin ya Abah Anies. Dengerin. Mulai dari rapat RT, rapat RW, arisan, panitia 17-an, panitia hari besar keagamaan, tinggal rapat desa aja nanti nih. Rapat kampung yang akan dilaksanakan di bulan September nanti. Dan hasilnya seperti yang sudah diketahui juga oleh teman-teman, hasilnya sangat baik. Ya, jadi kita berdoa nanti negara kita dengan kepemimpinan Bapak Presiden bisa memainkan peran yang sangat penting di kancah global, bukan hanya sekedar diperhitungkan di kancah global, tapi juga membawa manfaat yang sangat besar terhadap bangsa kita, membawa investasi, kerjasama perdagangan, sehingga menghasilkan bisa memunculkan lapangan kerja yang lebih banyak di negara kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan sebagai pengantar di hadapan teman-teman semua, dan bisa menjadi pencerahan juga buat publik di seluruh Indonesia. Saya silakan jika ada pertanyaan. Nah ya, udah jelas kan, istana sudah merespon melalui Bung Hasan Nazbi ya. Jadi Pak Prabowo Subianto itu hampir seluruh sudah dihadiri oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi apa salahnya kalau Menteri Luar Negeri menghadiri PBB? Apalagi ada waktu yang bersamaan, Presiden ada kegiatan, ya tadi, itulah tugasnya Menteri Luar Negeri, mewakili Presidennya ya. Walaupun diwakili oleh Menteri Luar Negeri, toh keputusannya juga
ada di presidennya. Menteri Luar Negeri adalah salah satu representasinya Bapak Presiden ya, pembantunya dari presiden. Ini nampaknya Abah Anies ini minim informasi. Aduh, Pak Anies pengen tampil di forum PBB apa gimana ya? Pak Anies Baswedan yang terhormat ya. Secara etimologi, absen itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah ketiadaan. Tapi kalau dari sudut pandang kehadiran berarti Indonesia tidak hadir sama sekali di dalam forum itu. Namun kemudian Pak Anies sebut hanya Menteri Luar Negeri yang menghadiri forum itu, ya kan? Jadi Pak Anies, you harus understand ya. Pak Anies harus understand nih ya. Menteri itu adalah sebagai bentuk representatif dari presiden yang mengurusi segala sesuatunya berdasarkan instruksi presiden. Jadi Menteri Luar Negeri masuk ke forum PBB itu hadir sebagai perwakilan dari presiden, membawa gagasan-gagasan presiden ke sana. Ya, Pak Anies nggak percaya? Mari kita bahas undang-undangnya. Nah guys ya, ini adalah perundang-undangan tentang kementerian, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatur tentang Kementerian Negara. Ya, bisa teman-teman semua baca, ini ketentuan umum di pasal 1-nya dalam undang-undang ini menyebutkan ya, menteri negara yang selanjutnya disebut menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian ya. Jadi kalau dia kementerian luar negeri berarti dia membantu presiden dalam urusan luar negeri gitu. Jadi dia itu representatif, dia itu mewakili presiden. Nah, atau mungkin Pak Anies pengen hadir dan tampil di forum PBB. Coba deh Pak Anies minta tolong sama Dr. Tifa ya. Pada waktu itu Dr. Tifa pernah mengatakan bahwasannya Pak Anies itu dibutuhkan oleh forum PBB. Forum PBB membutuhkan Pak Anies. Nah ya, coba Pak Anies tanya sama Dr. Tifa, mungkin dapat jawaban. Karena Dr. Tifa juga mengatakan hal-hal terkait itu. Cuma sebaiknya kita pertimbangkan dulu menurut our undang-undang, gitu ya, gitu. Kasihan amat. Mungkin karena juga Abah Anies ini belum bisa move on, atau mungkin sedang mencari kisi-kisi, kira-kira nih apalagi nih bahan untuk dinyinyirin mungkin ya. Karena sibuknya itu sampai-sampai Abah Anies ini kurang informasi. Itu udah dijawab semua oleh Hasan Nasbi ya, Bapak Presiden. Hampir seluruh kegiatan internasional itu dihadiri oleh Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu baru pulang dari lawatan luar negeri. Pak Prabowo menghadiri BRICS ya, organisasi BRICS, terus ke mana? Ke Prancis, ke Paris, ke Amerika, nego sama Trump ya. Nah, kan udah jelas. Jadi itulah ya, Abah Anies saking sibuknya cari kisi-kisi nyinyir mungkin ya. Sampai minim informasi ya, terlalu fokus cari bahan apa yang akan dinyiri selanjutnya. Yang lucunya lagi, pengikutnya Abah ini percaya aja apa yang dikatakan Abah Anies ini, percaya aja ya. Nah itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Jangan percaya dengan narasi-narasi dan framing-framing jelek yang terus-terusan bangun oleh para pembenci ya. Jangan mau kita terprovokasi, jangan mau kita terpecah belah. NKRI harga mati. Jangan lupa like dan share videonya agar masyarakat bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar CK, bye-bye.